Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Roselia Neva Julia, NIM 22030204102 dari Pendidikan Biologi kelas D. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis KTT G20 di Bali, Indonesia. Latar belakang dari KTT G20 di Bali. Presidensi Indonesia sebenarnya akan diadakan pada tahun 2023. Namun, karena kepemimpinan Indonesia atas ASEAN, sebuah organisasi regional yang signifikan, Indonesia kemudian meminta kepada pemerintah India untuk bertukar presidensi untuk tahun 2022. India telah sepakat untuk memegang presidensi pada tahun 2023, sehingga Indonesia dapat menjadi tuan rumah presidensi tahun 2022. Presidensi Indonesia dimulai pada 1 Desember 2021, menyusul peralihan jabatan presidensi dari Perdana Menteri Italia Mario Draghi kepada Presiden Indonesia Joko Widodo pada penutupan KTT G20 Roma 2021. Persiapan. Pemerintah Indonesia menganggarkan sebesar 674 miliar untuk rangkaian acara G20. Untuk pengamanan acara, pemerintah Indonesia mengerahkan sekitar 10.000 polisi dan 18.000 prajurit, termasuk 6.000 prajurit dari Kodam 9 atau Udayana yang bermarkas di Bali. Tempat penyelenggaraan KTT G20 adalah di The Apurva Kempinski Hotel Nusa Dua di Kabupaten Bandung. Tempat lain juga menjadi bagian dari KTT G20 adalah Bali International Convention Center untuk Media Center, Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort untuk program pasangan, Taman Hutan Raya Ngurah Rai untuk sesi penanaman bakau, dan Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana untuk gala dinner serta pertunjukan tradisional. Konferensi Tingkat Tinggi G20 Bali 2022 Pertemuan KTT G20. Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT G20 di Bali menjadi salah satu agenda terpenting Indonesia tahun ini. G20 atau Group of 20 merupakan forum kerjasama multilateral yang beranggotakan 19 negara dari Uni Eropa, karena anggotanya mempresentasikan hasil dari 2/3 penduduk dunia. KTT G20 menjadi salah satu forum internasional yang paling berpengaruh di dunia. Waktu penyelenggaraan KTT G20 akan digelar pada 15–16 November 2022 di Bali. Acara ini dihadiri oleh delegasi dari masing-masing anggota G20. Daftar negara dan lembaga anggota G20 adalah Amerika Serikat, Australia, Argentina, Brazil, China, Kanada, Uni Eropa, Jerman, Prancis, India, Indonesia, Italia, Jepang, Meksiko, Arab Saudi, Rusia, Afrika Selatan, Korea Selatan, Turki, dan Inggris. Agenda acara dalam G20 Indonesia tahun 2022 ini dilatar belakangi oleh situasi pandemi COVID-19 yang membawa dampak besar bagi dunia. Atas dasar itu, tema yang diusung dalam G20 tahun ini adalah Recover Together, Recover Stronger, yaitu pulih bersama, pulih dengan lebih kuat. Salah satu isu diadakannya KTT G20 di Bali ini adalah hubungan Rusia dan Ukraina. Setelah invasi Rusia ke Ukraina, beberapa negara meminta agar Presiden Rusia Vladimir Putin dikeluarkan dari G20. Menteri Pembangunan Ekonomi Polandia, Piotr Nowak, mengatakan bahwa ia telah mengajukan sebuah proposal untuk mengeluarkan Rusia saat pertemuannya dengan Amerika Serikat, yang kemudian didukung oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Wang Wenbin, menolak permintaan ini dan mengatakan tidak ada anggota yang berhak untuk mengeluarkan suatu negara dari keanggotaan.
Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau mengatakan bahwa kelompok ini harus mengevaluasi ulang partisipasi Rusia. Pemerintah Indonesia sedang mencoba untuk menjauhkan topik invasi Rusia ke Ukraina dari agenda pertemuan. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi mengatakan bahwa pemerintah akan mempertimbangkan pandangan dan usulan dari negara anggota lain, tetapi pertemuan ini bertujuan untuk fokus terhadap pandemi dan pemulihan ekonomi. Namun, akhirnya Presiden Ukraina Vladimir Zelensky akan diundang oleh Presiden Joko Widodo setelah mengadakan perbincangan melalui sambungan telepon. Presiden Rusia Vladimir Putin juga dipastikan tetap diundang oleh Presiden Jokowi setelah dikonfirmasi melalui sambungan telepon. Hasil pelaksanaan KTT G20 di Bali. Presiden Joko Widodo telah melakukan pertemuan bilateral dengan 5 pemimpin negara anggota G20. Pertemuan itu merupakan rangkaian dari puncak konferensi tingkat tinggi KTT G20 yang diselenggarakan pada 15–16 November 2022. 5 negara G20 yang melakukan pertemuan bilateral antara lain Amerika Serikat, Jepang, Komisi Eropa atau Uni Eropa, Turki, dan Australia. Yang pertama, dalam pertemuan dengan Presiden Amerika Serikat, Joseph Robinette, Presiden Jokowi membahas tentang peluang fleksibilitas Amerika Serikat dalam pembahasan deklarasi kerjasama ekonomi yang konkret melalui kemitraan global, investasi, dan edukasi dalam rangka mewujudkan perdamaian dan kemakmuran. Selanjutnya, ketika bertemu dengan Perdana Menteri Jepang, Presiden Jokowi membahas terkait dukungan negara tersebut sebab sangat penting dalam menyukseskan presidensi G20 Indonesia, khususnya berkaitan dengan penyelesaian proyek infrastruktur strategis, termasuk Mass Rapid Transit atau MRT, perluasan akses pasar buah tropis, dan kerjasama edukasi. Pada pertemuan dengan Komisi Eropa, Presiden Jokowi mengatakan menyambut baik dukungan Komisi Eropa terhadap presidensi G20 Indonesia. Jadi perlu didorong realisasi kerjasama dalam transisi energi, investasi, mendorong penyelesaian perundingan Indonesia-Uni Eropa melalui Comprehensive Economic Partnership Agreement. Keempat, pertemuan dengan Presiden Turki. Presiden Jokowi membahas tentang solusi perang antara Rusia dengan Ukraina, penguatan kerjasama ekonomi Indonesia-Turki, pembukaan akses pasar bagi produk pertanian, dan kolaborasi industri pertahanan. Yang terakhir, ketika Presiden Jokowi melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Australia, membahas tentang dukungan KTT G20 Indonesia sehingga dari pertemuan antara negara-negara G20 dapat menghasilkan dokumen yang bermanfaat bagi kedua negara. Poin penting deklarasi KTT G20 Bali antara lain menetapkan G20 sebagai forum utama untuk kerjasama ekonomi global, menyelesaikan sedalam-dalamnya agresi oleh Federasi Rusia terhadap Ukraina dan tuntutan penarikannya yang lengkap dan tanpa syarat dari wilayah Ukraina. Penting untuk menegakkan hukum internasional dan sistem multilateral yang menjaga perdamaian dan stabilitas. Yang keempat, pada saat krisis ekonomi global saat ini, G20 harus mengambil tindakan terkoordinasi untuk memajukan agenda pemulihan global yang kuat, inklusif, dan tangguh, serta pembangunan berkelanjutan yang menghasilkan lapangan kerja dan pertumbuhan. 5. Berkomitmen untuk mengambil tindakan mendesak untuk menyelamatkan nyawa, mencegah kelaparan, dan malnutrisi, khususnya untuk mengatasi kerentanan negara-negara berkembang, dan menyuarakan transformasi yang dipercepat melalui pertanian dan berkelanjutan yang tangguh, serta sistem pangan dan
rantai pasokan. Yang keenam, mendukung upaya internasional untuk menjaga agar rantai pasokan makanan tetap berfungsi di bawah tantangan keadaan. Yang ketujuh, menyambut baik dua perjanjian Istanbul yang ditangani oleh Turki dan PBB yang ditandatangani pada tanggal 22 Juli 2022. Berkomitmen untuk mendukung penerapan praktik dan teknologi inovatif termasuk inovasi digital dalam pertanian dan sistem pangan untuk meningkatkan produktivitas dan berkelanjutan. 9. Meminta Organisasi Pangan dan Pertanian FAO dan Grup Bank Dunia WBG untuk berbagi dengan kami hasil latihan pemetaan mereka tentang kerawanan pangan yang akan konsolidasi di masa depan. 10. Menegaskan kembali komitmen ini untuk mencapai target SDG 7 dan berupaya menutup kesenjangan energi akses dan untuk memberantas kemiskinan energi. Yang terakhir, mengingat peran kepemimpinan dan menegaskan kembali komitmen teguh dalam mengejar tujuan UNFCCC. Sekian itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.